Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly dari 21A Kebidanan Universitas Dr. Subandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang partus lama atau persalinan lama. Persalinan lama adalah suatu keadaan tidak adanya kemajuan dari suatu persalinan yang mengalami kemacetan dan berlangsung lama, sehingga timbul komplikasi ibu maupun bayi. Kriteria persalinan lama yaitu ada fase laten, yaitu fase laten lebih dari 8 jam. Tahap awal persalinan atau fase laten berlangsung selama 8 jam. Persalinan berlangsung selama lebih dari 12 jam tetapi bayi belum lahir. Dilatasi serviks di kanan garis waspada pada fase aktif. Serviks mengalami pembukaan tetapi berada di garis waspada pada fase aktif persalinan. Fase laten memanjang yaitu pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam dengan kontraksi teratur sebanyak 2 kali dalam 10 menit. Kemudian ada fase aktif memanjang, yaitu pembukaan serviks kurang dari 1 cm per jam selama 2 jam setelah persalinan dimulai. Saat persalinan berlangsung lebih dari 12 jam dari pembukaan 4 cm sampai lengkap. Untuk etiologinya itu ada power, yaitu kekuatan. Masalah pada kekuatan kontraksi serta kurangnya kekuatan ibu untuk mengejar. Yang kedua ada passage atau jalan lahir yang diakibatkan oleh kelainan pada panggul, dan CPD atau ketidaksesuaian antara ukuran kepala bayi dan panggul ibu. Yang ketiga ada passenger atau bayi, kelainan letak janin. Presentasi belakang kepala, presentasi puncak kepala, presentasi dahi, presentasi muka, presentasi rangkap atau ganda, letak sungsang, letak lintang, kehamilan ganda dan janin besar. Gejala-gejalanya ada pada ibu yaitu yang pertama gelisah, merasa cemas atau tidak nyaman karena persalinannya berlangsung lama. Yang kedua ada letih, kelelahan akibat kontraksi yang berlangsung lama. Yang ketiga ada suhu tubuh meningkat, demam menjadi tanda infeksi atau stres akibat persalinan yang lama. Selanjutnya berkeringat, terjadi karena peningkatan kerja fisik. Berikutnya nadinya cepat, denyut nadi meningkat mengindikasikan stres atau infeksi. Setelah itu ada pernafasan cepat. Pernafasan menjadi lebih cepat karena kelelahan atau stres. Berikutnya ada Bendelry atau adanya cincin patologis yang terletak di uterus akibat kontraksi yang terlalu lama. Berikutnya ada edema vulva dan serviks, pembengkakan pada vulva dan serviks akibat tekanan dan stagnasi aliran darah. Setelah itu cairan ketuban berbau, adanya infeksi dalam rahim. Selanjutnya terdapat mekonium mengindikasikan stres pada janin. Gejalanya pada janin yaitu DJJ-nya menjadi cepat. Tanda stres janin karena kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua ada air ketuban mengandung mekonium. Air ketuban tampak kental, kehijauan dan berbau, menandakan janin mengalami stres atau hipoksia. Caput sukedenium yang besar. Pembengkakan pada kulit kepala janin akibat tekanan yang berkepanjangan selama proses persalinan. Yang keempat, ada bola kepala yang hebat. Terjadi tumpang tindih tulang tengkorak yang ekstrim akibat tekanan dalam persalinan yang lama. Berikutnya ada kematian janin dalam kandungan. Terjadi jika janin mengalami hipoksia yang parah selama persalinan. Terakhir itu ada kematian janin intrapartal, kematian janin yang terjadi selama persalinan akibat komplikasi.
Berikutnya di sini yaitu ada akibat partus lama. Akibatnya terhadap janin yaitu trauma, cedera fisik pada janin seperti trauma kepala atau trauma jaringan lunak. Yang kedua, ada asidosis atau kekurangan oksigen yang berkepanjangan menyebabkan akumulasi asam dalam darah janin yang berbahaya bagi fungsi organ. Yang ketiga, ada kerusakan hipoksi. Hipoksi yang parah mengakibatkan kerusakan otak dan organ lainnya. Yang keempat, ada infeksi. Resiko infeksi pada janin, terutama jika ketuban sudah pecah dalam waktu yang lama. Berikutnya ada peningkatan mortalitas perinatal. Kematian janin sebelum, saat, atau setelah lahiran. Selanjutnya ada peningkatan morbiditas perinatal, yaitu risiko komplikasi kesehatan jangka panjang pada janin. Contohnya cerebral palsy. Akibatnya terhadap ibu. Yang pertama yaitu penurunan semangat. Proses persalinan yang sangat lama dapat menguras energi dan menurunkan semangat, menyebabkan rasa putus asa atau kelelahan mental. Yang kedua ada kelelahan. Kontraksi yang berlangsung lama mempengaruhi kemampuan ibu untuk berpartisipasi aktif dalam persalinan. Yang ketiga ada dehidrasi. Ketidakmampuan minum cukup cairan selama proses persalinan menyebabkan dehidrasi. Yang keempat, asidosis. Kelelahan dan dehidrasi memicu akumulasi asam dalam tubuh ibu menyebabkan asidosis metabolik. Yang kelima, ada infeksi. Jika ketuban sudah pecah dalam waktu lama, dapat menyebabkan infeksi rahim atau infeksi postpartum. Yang terakhir, ada risiko ruptur uterus atau risiko robekan dinding rahim. Berikut adalah tabel diagnosa yang menunjukkan tanda dan gejala pada persalinan yang tidak maju atau mengalami hambatan. Pembukaan serviks tidak melewati 4 cm sesudah 8 jam. Dengan his yang teratur. Diagnosanya adalah fase laten memanjang. Yang kedua, pembukaan serviks melewati kanan garis waspada partograf. Masuk dalam fase aktif memanjang. Berikutnya, frekuensi his kurang dari 3 kali per 10 menit dan lamanya kurang dari 40 detik. Diagnosisnya yaitu inersia uteri. Selanjutnya, pembukaan serviks dan turunnya bagian janin yang dipresentasi tidak maju, sedangkan his baik. Diagnosisnya yaitu disproporsi cephalopelvic. Yang selanjutnya ada pembukaan serviks dan turunnya bagian janin yang dipresentasikan tidak maju dengan kaput, terdapat melase hebat, edema serviks, tanda ruptur uteri, imminence, gawat janin. Diagnosisnya yaitu obstruksi kepala. Terakhir ada kelainan presentasi atau selain vertex dengan occiput anterior. Diagnosisnya malpresentasi atau malposisi. Yang berikutnya di sini ada penata laksanaan, di mana pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin serta mengurangi risiko komplikasi. Yang pertama, penilaian keadaan umum ibu dan janin. Itu dinilai TTV-nya seperti tekanan darah, denyut nadi, dan hidrasi. Yang kedua, pemeriksaan partograf. Kaji ulang partograf untuk memantau perkembangan persalinan, termasuk nilai, frekuensi, dan durasi kontraksi. Yang ketiga, dukungan terhadap kondisi umum ibu. Beri dukungan emosi kepada ibu, lakukan perubahan posisi untuk membantu proses persalinan, berikan cairan untuk mencegah dehidrasi, dan upayakan ibu untuk buang air kecil secara teratur, agar kandung kemih tidak penuh, dapat menghambat jalannya persalinan. Selanjutnya di sini ada fase laten memanjang. Perubahan pada penipisan dan pembukaan serviks. Jika ada perubahan, lakukan drip oksitosin dengan dosis 5 unit dalam 500 cc dextrose atau NaCl mulai dengan 8 tetes per menit. Lalu, tingkatkan setiap 30 menit sebesar 4 tetes sampai kontraksi adekuat, maksimal 40 tetes per menit. Alternatif lainnya adalah pemberian prostaglandin.
Lakukan penilaian ulang setiap 4 jam. Jika ibu tidak masuk fase aktif setelah pemberian oksitosin, pertimbangkan seksio sesarian. Yang B, tanpa perubahan pada penipisan dan pembukaan serviks dan tanpa tanda gangguan janin. Lakukan evaluasi ulang untuk memastikan diagnosis infartu atau belum memasuki fase persalinan aktif. Yang C, jika ada tanda-tanda amnionitis, berikan induksi dengan oksitosin 5 unit dalam 500 cc dextrose atau NaCl mulai dengan 8 tetes per menit dan tingkatkan setiap 15 menit sebesar 4 tetes sampai kontraksi adekuat, maksimal 40 tetes per menit. Berikan antibiotik untuk infeksi. Ampicillin 2 gram sebagai dosis awal, kemudian 1 gram setiap 6 jam, dan gentamicin 80 mg 2 kali sehari. Berikutnya di sini ada fase aktif memanjang. Berikan penanganan umum untuk mendukung ibu dan memperbaiki kontraksi yang dapat membantu mempercepat kemajuan persalinan. Jika ketuban masih utuh, lakukan amniotomi untuk membantu merangsang kemajuan persalinan. Jika kecepatan pembukaan serviks dalam fase aktif kurang dari 1 cm per jam, lakukan penilaian terhadap kekuatan kontraksi uterus. Jika kontraksi tidak adekuat, pertimbangkan untuk melakukan intervensi seperti oksitosin guna memperkuat kontraksi. Dan terakhir di sini ada kala 2 memanjang. Ibu dianjurkan untuk mengejan secara spontan karena upaya mengejan yang berlebihan dapat mengurangi aliran oksigen ke plasenta dan meningkatkan risiko pada bayi. Perhatian DJJ dengan cermat, bradikardi yang berlangsung lama dapat menjadi tanda adanya gangguan pada janin. Jika DJJ menunjukkan bradikardi yang berkepanjangan dan memenuhi syarat untuk dilakukan intervensi, pertimbangkan untuk ekstraksi vakum atau forceps guna membantu persalinan. Sekian penjelasan saya terkait persalinan lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.